Manchester United beruntung, Liverpool ngamuk, Manchester City luar biasa, Arsenal comeback cantik, Chelsea bertahan dengan sangat luar biasa, dan Tottenham menang lagi. Yuk kita ngobrol. Yeah. Yeah. Hai teman-teman, ketemu lagi di rekap Big Six kita ya. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang klub-klub Big Six dan pertandingan mereka di match week 4. Oke, seperti biasa Big Six yang kita bicarakan ini kriterianya adalah ranking klub-klub ini di musim lalu. Jadi dari musim 2021-2022 Big Six kita ini adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, dan Manchester United. Jadi ini adalah klub-klub yang akan kita rekap pertandingannya di match week 4 ini. Oke, tidak berlama-lama kita mulai dengan Manchester United ya. Manchester United bertanding melawan Southampton. Jadi Manchester United bertandang ke kandang Southampton. Ini mereka menurut saya ada ya cukup beruntung ya. Tapi gol pertamanya luar biasa sih. Gol pertamanya Bruno Fernandes tuh bagus banget, dari umpan silang gitu, tendangannya sangat keras, langsung menuju gawang. Gol di menit ke 55 gitu ya. Tapi menurut saya beruntung ini karena mereka harusnya mendapatkan penalti ya ketika Scott McTominay melakukan handball. Tapi wasit tidak mengindahkan, wasit tidak mau melihat VAR. Jadi menurut saya harusnya sih ya nggak tahu, cuman penalti ya harusnya mungkin satu sama gitu ya. Tapi karena ya beruntung mereka lolos lah gitu ya. Tapi secara garis besar juga sudah terlihat perkembangan ya Manchester United dari Erik ten Hag, sudah mulai terlihat lebih ada padunya mereka sebagai tim, terutama sejak ya pelawak mereka ya Harry Maguire itu tidak dipakai. Katanya sudah menemukan nih Harry Maguire posisi terbaiknya, yaitu di bangku cadangan. Ya, itu Manchester United. Berikutnya ini Chelsea. Mereka kedatangan tamu Leicester City ya. Berhasil gol 2-1. Ini saya juga kaget. Kenapa? Karena saya lihat itu di menit ke-28. Ini sebenarnya saya lagi nonton Manchester City ketika ini pertandingan ini berlangsung ya. Jadi saya lihat ada kartu merah untuk Gallagher di menit ke-28. Saya pikir wah, udah beres nih Chelsea, kayaknya bakal kalah gitu ya, atau mentok-mentoknya saya pikir mereka akan hanya akan ya imbang lah, seri gitu ya. Tapi ternyata luar biasa, mereka tetap bertahan dengan 10 pemain, bisa melakukan 2 gol dulu. Jadi di menit 47 dan menit 63 oleh Raheem Sterling gitu ya. Jadi luar biasa, pemain baru mereka kan. Ini Raheem Sterling ya, baru beli dari Manchester City juga kan. Dan baru dibalas oleh Barnes di menit ke-66. Jadi ya ini menurut saya Chelsea ini kekeh juga ya, maksudnya kuat juga gitu untuk permainan mereka. Saya pikir akan kalah, ternyata bisa bertahan dengan bermain ciamik 2-1 gitu ya. Nah berikutnya ini pertandingan yang saya tonton juga ini ya. Ini adalah Manchester City. Ya, Manchester City ini mereka kedatangan Crystal Palace. Jadi
Mereka menjamu Crystal Palace. Nah, ini pertandingan yang luar biasa juga ini. Patrick Vieira dan pasukannya ini memberikan perlawanan yang luar biasa ya di awal babak pertama ini ya, berhasil memaksa gol bunuh diri dari Stones di menit keempat. Lalu Anderson di menit ke-21 memasukkan gol, dan ini golnya juga gol-gol luar biasa. Dan waktu itu saya sambil ngobrol-ngobrol di chat dengan grup Arsenal yang lain gitu ya waktu nonton. Mereka bilang, wah ini walaupun udah kemasukan 2 gol, kita nggak bisa nganggap remeh Manchester City. Manchester City ini rajanya comeback, jadi harus ditonton sampai akhir. Ini jangan 2-0 nih bukan berarti City udah kalah gitu. Dan ternyata benar, di babak kedua ya Bernardo Silva berhasil memasukkan gol di menit ke-53. Lalu yang luar biasa, si monsternya City ini ya, Erling Haaland, tidak berselang berapa ini, 18 menit, jadi nggak ada 20 menit, dia berhasil memasukkan 3 gol. Hat-trick pertama dia di Manchester City. Dan kalau yang paling keren itu golnya dia yang ketiga. Kenapa saya bilang paling keren golnya Erling Haaland yang ketiga ini? Karena dia menerobos itu berapa ya? 3 pemain saya kalau nggak salah, dan 2 diantaranya itu udah nahan dia, maksudnya udah body to body gitu loh. Pemain lain ini mungkin akan terjatuh atau ya bolanya sudah kerebut. Tapi Haaland ini saking kuat dan balance-nya, jadi fisiknya dia saking kuat dan sangat seimbang gitu ya badannya. Bisa terus maju dan menendang bola menuju gawang. Ini makanya ya ini salah satu kandidat juara ya Manchester City, sangat luar biasa gitu. Dan kalau ngelihat fisiknya Erling Haaland ini bukan tipe orang yang mudah cedera juga. Jadi orang mungkin nggak akan bisa berharap Erling Haaland ini cedera gitu ya. Jadi luar biasa ini permainannya Erling Haaland untuk hat-trick dia yang pertama ini ya. Jadi saya kalau ngelihat itu kemarin ngeri, itu memang benar-benar gol ketiga dia. Keren banget gitu ya. Liverpool yang bertandang ke Bournemouth. Di menjamu Bournemouth. Nah, ini ya Liverpool ngamuk. 9 gol tanpa balas. Jadi masuk ke rekor klub 9. Maksudnya apa? Yang berhasil mencetak 9 gol tanpa balas di EPL ini ya. Kalau saya lihat sebenarnya gol-golnya Liverpool ini nggak ada yang wow gitu ya, nggak ada yang luar biasa gitu. Tapi memang possessionnya secara mereka mendominasi pertandingan ini ya memang luar biasanya di situ. Jadi luar biasanya ini adalah pengendalian possession. Bagaimana mereka memang udah mengambil alih pertandingan, mendikte jalannya pertandingan dari awal. Jadi kalau menurut saya memang satu di situ ya, Liverpoolnya sendiri yang bisa memaksakan dominasi mereka. Dan di kedua ini adalah di Bournemouth-nya sendiri ini yang apa ya? Ya menurut saya Bournemouth ini mereka sejak mulai itu udah nggak konsen. Jadi udah nggak ada, kayaknya udah kalah sejak mereka menginjakan kaki ke lapangan Anfield gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya pada dokumenter itu ya, All or Nothing Arsenal, itu dokumenternya waktu Arteta itu cerita tentang bagaimana dia waktu masih jadi pemain, dia itu kehilangan konsentrasi di Anfield dan dia hanya melihat seragam merah berseliweran. Dia benar-benar udah bingung mau ngapain, posisinya udah bingung, dia hanya ngelihat seragam merah berseliweran. Seperti angin kata dia gitu ya. Makanya dia kan waktu latihan itu lalu yang lucu itu kan yang dia masang
loudspeaker untuk memperdengarkan lagu You'll Never Walk Alone waktu pemainnya berlatih. Nah ini yang saya lihat itu pemain-pemain Bournemouth itu mereka juga udah linglung ketika mereka menginjakan kaki di lapangan itu udah bingung, jadi udah kalah ketika mereka menginjakan kaki. Jadi sebelum bermain pun mereka udah kalah, kelihatan sekali. Jadi mereka ini kelihatan sekali udah nggak konsentrasi. Nah ini makanya mereka bisa kena gol 3 tanpa balas ya. Luis Diaz di menit ke-3, lalu Elliot di menit ke-6, Trent Alexander-Arnold menit ke-28, lalu Firmino menit ke-31, Virgil van Dijk di menit ke-45, lalu mereka berhasil memaksakan own goal ya. Ini ke Mepham menit ke-46. Lalu Firmino lagi di menit ke-62. Luis Diaz sekali lagi di menit ke-85 dan Carvalho sebelumnya ya di menit 80. Ini saya nggak ngelihat salah gol, nggak ngegolin. Banyak yang bilang salah, ini lagi agak menurun lah ya performanya di awal musim ini gitu ya. Tapi secara garis besar ini menurut saya tadi di situ garis besarnya ini yang saya lihat nggak ada yang luar biasa dari golnya, tapi memang pemain Bournemouth ini mereka sudah kalah mental dulu, udah kena mental dulu sejak awal bertanding gitu. Ya, berikutnya kita lihat untuk pertandingan Arsenal ya. Ini juga seru nih. Arsenal menjamu Fulham. Ini Arsenal menjamu Fulham dan ini pertandingan juga comeback yang luar biasa. Kalau dari saya lihat ini Fulham ini parkir bus ya. Jadi memang konsentrasi bertahan ya, nggak menyalahkan juga. Banyak kalau klub-klub yang lebih rendah lah ya. Ini biasa ketika bertandang ke kandangnya klub besar, mereka biasanya memang lebih konsentrasi ke bertahan gitu ya. Dan ini memang sangat luar biasa pertahanannya Fulham ini ya. Sampai berapa menit sampai babak kedua lah itu sebenarnya mereka masih konsentrasi bertahannya sangat luar biasa gitu. Dan kita kasih jempol juga untuk mantan kita ya Bernd Leno ini melakukan beberapa penyelamatan yang luar biasa. Saya lihat mungkin 3 atau 4 penyelamatan yang luar biasa lah dari Bernd Leno ini, yang menurut saya kalau bukan Leno yang ada di bawah mistar gawangnya Fulham ini mungkin kita udah bisa menang 5-6-0 lah ya gitu. Dan karena Bernd Leno ini mereka bisa bertahan ya. Juga salut untuk Mitrovic ya, yang saya juga sudah bilang di preview saya ini sebagai danger man-nya dari Fulham, berhasil memasukkan gol pertama ini Alexander Mitrovic ya menit ke-56. Nah ini nih buat kita penggemar Arsenal yang udah bangkotan lah ya untuk penggemar lama, melihat Arsenal yang seperti ini ya kita agak trauma gitu. Karena biasanya kalau udah kayak begini ngelawan tim yang pertahanannya kuat, mereka udah bisa ngebobolin duluan, biasanya kita akan kalah. Tapi kali ini berbeda ya, kenapa? Kita punya pemain ke-12. Pemain ke-12 ini siapa? Fans yang ada hadir di Emirates gitu ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu ya tentang dulu kenapa sih Arsenal pindah dari Highbury ke Emirates, dan Emirates ini sejak ke Emirates ini kok prestasinya menurun. Salah satunya adalah karena katanya Arsenal ini sudah kehilangan jiwanya. Ya, jadi penonton bukan lagi sebagai pemain ke-12 gitu. Tapi ini sudah balik lagi sekarang. Highbury ini sudah menjadi kandang yang mengerikan gitu ya. Fans ini sekarang sudah bisa menjadi pemain ke-12. Jadi sejak kebobolan tadi Mitrovic ini, fans tetap chantnya, teriakannya ini tetap bergemuruh
tetap mendukung para pemain. Dan Mitrovic ini kan dia golnya ini karena berhasil berhasil merebut bola dari Gabriel Magalhaes. Jadi kesalahan Gabriel ini karena apa? Kelamaan dia pegang bola, nggak langsung dibuang bolanya. Dia kelamaan gocek bola, direbut Mitrovic, dan ya itu kesalahan pemain. Dan kalau dulu biasanya pemain yang salah kayak gini sama penonton ini udah dicemooh, udah diteriak-teriakin. Tapi kali ini tetap disemangatin pemain-pemainnya, tetap didukung oleh para penonton di stadion, dan itu disambut baik, terutama oleh kapten kita ya, kapten kita Martin Odegaard. Martin Odegaard ini yang dia tidak lelah, tetap maju mundur memperebutkan bola sampai akhirnya di menit ke-64 dia berhasil membuat gol. Ya, Martin Odegaard ini dia kapten yang menunjukkan kepemimpinannya melalui contoh. Jadi dia nunjukin kenapa dia kapten. Dia maju dengan contoh, kasih contoh ke teman-teman yang lain, nggak boleh hilang semangat, tetap maju terus pantang mundur. Gitu ya. Gol pertama menit ke-64 1-1 ya. Dan berikutnya karena tadi masih tetap bersemangat menyerang terus, bolak-balik, Saka juga lalu dimasukkan gitu ya. Ketika dimasukkan Saka ini yang dimasukkan Edi Nketiah ya, penyerangan makin bervariasi gitu ya. Nah ini lalu yang terakhir ini dari tendangan penjuru, corner kick ya. Ini gol oleh Gabriel. Jadi dari tadi dia yang menyebabkan kebobolan pertama menjadi penentu kemenangan, gol di menit ke-86. Ya, jadi ini benar-benar comeback yang kalau Arsenal 5-6 tahun yang lalu, nggak usah 5-6 tahun yang lalu lah, Arsenal 3-4 tahun yang lalu gitu ya, ini Arsenal udah kalah gitu. Tapi kali ini dengan pemain-pemain yang luar biasa, semangat juangnya, dan juga berkat penonton di stadion yang tetap mendukung gitu, tidak mencemooh pemain yang ada di lapangan. Walaupun tadi ya ada kesalahan dari Gabriel Magalhaes, tetap mendukung sehingga akhirnya bisa comeback 2-1. Ke pertandingan terakhir Tottenham Hotspur ya, yang kita lihat ini mereka datang bertamu ke Nottingham Forest. Ya ini saya juga nggak nonton. Tadinya saya mau nonton tapi ketiduran. Mohon maaf banget, tadinya saya mau nonton tapi ketiduran ini untuk Tottenham. Dan tadi saya lihat udah selesai, udah 2-0 aja gitu ya. Golnya oleh Harry Kane di menit ke-5 dan menit ke-81 gitu ya. Nggak banyak sih yang saya mau ngomong tentang, karena saya juga belum nonton belum nonton highlights-nya. Jadi ya gitu aja deh. Jadi nggak banyak yang mau saya ngomongin. Cuman mereka berhasil menang 2-0 ya, 2 gol tanpa balas. Jadi ini kalau kita lihat di tabel IPL ya, tabel IPL ini Arsenal masih di puncak dengan 4 pertandingan dan 4 kemenangan, disusul oleh Manchester City, lalu Tottenham karena kemenangan tadi berhasil kembali ke peringkat 3. Brighton ini juga ada di peringkat 4 dan Leeds ada di peringkat 5. Untuk sementara ini 4 klub yang di atas ya, Arsenal, Manchester City, Tottenham dan Brighton, ini adalah 4 klub yang masih belum terkalahkan. Saya ada kelupaan juga. Untuk Arsenal ini kemarin ini adalah pertandingan ke-100 bagi Mikel Arteta ya, sebagai manajer kita. Dan ini statistiknya, untuk dia 100 pertandingan hanya kalah 1 kemenangan doang dari 100 pertandingan awalnya Arsene Wenger gitu. Ya inilah, ya ini cuman tambahan data aja.
gitu ya. Oke teman-teman, itu itu rekap kita untuk pertandingan kita match week 4 ini yang kalau saya lihat luar biasa ya, banyak sekali gol dan pertandingannya juga sangat seru-seru gitu ya. Terutama tadi kalau dari saya lihat Liverpool, Manchester City juga dan Arsenal pertandingannya seru-seru. Ya itu aja, dan untuk minggu match week kelima itu nanti kayaknya akan ada di midweek ya, jadi nanti hari Rabu, Kamis dan Jumat itu untuk untuk match week kelima, dan match week keenamnya nanti akan di weekendnya lagi, jadi pertandingannya akan cukup banyak untuk minggu ini. Ya gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa lagi di rekap bola kita minggu depan.